Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nurdiansyah dengan NIM 2008 1030 10008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan pada PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma Tbk ini didirikan pada 10 September 1966 dengan nama PT Kalbe Farma. Lalu IPO pada 30 Juli 1991. Lalu berganti nama yang tadinya PT Kalbe Farma menjadi PT Kalbe Farma Tbk. Nah, PT Kalbe Farma Tbk ini merupakan perusahaan di sektor industri kesehatan dengan subsektornya adalah farmasi dan alat kesehatan. Nah, Kalbe Farma ini tumbuh dan juga bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisinya. Yaitu yang pertama adalah ada divisi obat resep, ada divisi produk kesehatan, lalu ada divisi nutrisi, dan juga ada divisi logistik dan distribusi. Nah, sektor industri kesehatan ini juga terdampak oleh pandemi COVID-19, apalagi karena ini ada beberapa faktor, karena di tahun 2019 ini untuk industri kesehatan juga PT Kalbe Farma ini ada program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang dimana itu untuk penjualan obat. Nah, karena di tahun 2020 ini ada pandemi COVID-19, maka terjadi penurunan atau anjloknya untuk penjualan obat pada pasien reguler atau non-COVID. Itu karena itu tadi ada kenaikan permintaan obat imunomodulator atau obat penambah imun. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah laporan arus kas pada PT Kalbe Farma ini ada dari tahun 2016 sampai 2020. Ini ada kas neto dari aktivitas operasi, ke aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas operasi ini terjadi kenaikan dan juga penurunan pada tahun 2016 sampai 2020. Itu terjadi karena tingkat ini untuk penurunannya karena banyaknya kas yang dikeluarkan untuk membayarkan kepada pemasok, dan juga lebih sedikit atau ini adanya penurunan untuk pelunasan piutang dari pelanggan seperti itu. Nah, tapi kita lihat di tabel ini bahwa di tahun 2020 ini terjadi kenaikan yang sangat tinggi. Itu terjadi karena di tahun 2020 ini adanya pandemi COVID-19. Untuk obat-obat itu banyak yang terjual, dan juga adanya alat kesehatan seperti APD, masker itu juga terjadi kenaikan penjualan itu untuk tahun 2020. Nah, yang selanjutnya adalah ada kas neto dari aktivitas investasi. Ini juga untuk pengeluarannya, untuk kas keluar di aktivitas investasi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, sedangkan di tahun 2020 ini terjadi penurunan karena di tahun 2017 ini ada pembangunan pabrik obat biosimilar. Dan juga pada tahun 2019 ini ada pembuatan atau pembangunan pabrik obat bebas di Myanmar. Itu yang menyebabkan aktivitas investasinya mengeluarkan kas lebih banyak itu, atau terjadinya peningkatan. Nah, sedangkan di tahun 2020 ini terjadi penurunan karena untuk aktivitas investasi ini dialihkan ke ini bagian penelitian pembuatan vaksin COVID. Jadi untuk pembuatan atau pembangunan aset tetapnya itu dialihkan ke bagian penelitian pembuatan vaksin COVID itu. Lalu yang selanjutnya adalah aktivitas pendanaan. Ini juga terjadi kenaikan dan juga penurunan karena itu tadi pemenuhan kewajiban atau pembayaran hutang kepada kreditur, dan juga peminjaman yang dilakukan PT Kalbe Farma kepada kreditur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.